Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita kali ini. Kita adalah kelompok Haura Insiah. Di sini kita mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Departemen Pembinaan BEM STIU di Dirosat Islamiyah Al-Hikmah dengan tema yang telah ditentukan yaitu dakwah. Oke teman-teman, perkenalkan aku Uswatun, aku dari BAI 1B. Aku sebagai host di podcast kali ini. Nah, aku nggak sendirian nih, ada dua pembicara yang bakalan ngasih pendapat tentang dakwah. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya sama pembicara kita. Ada Risma sama Vina. Boleh dari Risma dulu perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya adalah Risma, asal Pekalongan dari BAI 1A. Oke, terima kasih Kak Risma. Nah, sekarang kita ke pembicara selanjutnya, ada Kak Vina. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Aku Vina dari Jakarta Selatan, dari kelas 1 BAI 1B. Oke, terima kasih Kak Vina dan Kak Risma. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke pembahasan kita. Ada beberapa pertanyaan nih untuk Risma sama Vina. Yang pertama, aku mau nanya nih sama Vina. Vina, apa arti dakwah menurut kamu nih? Arti dakwah menurut aku, apa ya? Kalau menurut aku pribadi simple sih. Jadi dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar gitu. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu mencegah kemungkaran. Nah, yang selanjutnya aku mau nanya sama Risma. Apa arti dakwah menurut kamu? Kalau menurut aku pribadi, dakwah itu adalah kewajiban ya. Kewajiban karena kita itu umat muslim. Jadi, menurut aku sendiri, kalau seorang muslim belum terbesit dalam hati kita atau belum ada di dalam hati kita untuk melakukan dakwah itu sendiri tuh berarti kita itu belum ada rasa ingin merubah Islam itu menjadi lebih baik lagi gitu. Pertanyaan kedua nih. Aku mau nanya sama Vina. Vina, menurut kamu dakwah itu sepenting apa sih? Kalau ditanya seberapa penting sih, of course lah aku bakal jawab penting banget ya. Karena kembali lagi pada definisi dari dakwahnya itu sendiri, kan dia menyeru atau mengajak setiap umat untuk hidup di jalan Allah gitu kan. Karena kalau kita hidup dengan aturan-aturan Allah, it's gonna be a good life, full of blessings, full of kindness gitu. Jadi pasti banget penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Nah, setiap umat di sini tidak mencondong kepada umat muslim aja. Jadi setiap umat manusia gitu, keseluruhan. Karena kan pada hakikatnya juga setiap manusia dilahirkan dalam keadaan muslim. Jadi sebabnya mereka terpecah belah itu karena mungkin mengikuti agama dari keluarganya atau dari orang tuanya gitu. Dan menurut aku ya, dakwah itu juga sebagai bentuk tanda kepedulian terhadap sesama. Justru malah kalau misalnya kita nggak ada semangat-semangat dalam berdakwah, itu malah kasihan gitu teman-teman kita yang mungkin sedang salah jalan gitu kan. Siapa lagi yang mengingatkan kalau bukan kita gitu. Jadi sampaikanlah ilmu walaupun sedikit gitu karena ilmulah yang bisa membantu kita keluar dari keburukan gitu, dari kemungkaran. Gitu. Oke, berarti dakwah itu sebagai bentuk peduli kita sama orang lain ya? Iya. Nah, kalau dari Risma sendiri gimana? Seberapa penting? Kalau menurut aku pribadi, dakwah itu tentunya sangat penting ya mungkin. Ya bukan mungkin sih, sudah pasti sangat penting bagi kita gitu ya. Karena kita itu adalah umat muslim gitu. Karena di samping itu umat muslim karena di samping kita umat muslim itu loh, kita itu diperintahkan untuk mengamalkan kebaikan meskipun satu ayat kan juga harus ada gitu. Karena kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita itu harus ada rasa mewajibkan kepada diri sendiri untuk menyebarkan kebaikan dengan jalan berdakwah itu sendiri gitu. Dengan ya
mungkin dengan melihat bagaimana kondisi umat Islam di zaman sekarang ini ya, mungkin bisa dibilang menyedihkan ya, apalagi di masa-masa seperti ini gitu. Dengan, dengan musibah Covid ini tadi kan jadi ekonomi jadi berkurang, ada yang ekonomi berkurang yang tadinya beribadah dengan lancar, malah justru memilih untuk melakukan sesuatu yang itu tuh dilanggar gitu dalam Islam. Terus, kita bisa lihat yang di depan mata kita sendiri juga gitu, dengan adanya budaya barat yang kini tuh semakin kayak dijunjung tinggi gitu di negara kita, dan didukung dengan lancarnya masuknya orang-orang barat di negara kita itu, yang mereka itu nggak mungkin gitu loh, nggak dengan tidak membawa budaya-budaya mereka gitu. Nah, sedangkan miris nggak sih kalau kita ngelihat, orang yang berpakaiannya itu tidak sesuai dengan syariat gitu. Apa, kita apalagi misalnya nih, kita tahu orang tersebut itu Islam gitu, eee, terus kita itu lihat orang tersebut itu memakai sesuatu yang justru itu tuh dilanggar gitu, dilarang gitu dalam syariat Islam. Itu kan miris gitu, kayak sedih sendiri gitu, malah justru kita tuh berpikir, "Eh, kok nggak malu ya?" Maksudnya kayak gitu. Nah, tapi lebih mirisnya lagi ketika kita mengetahui bahwa, eee, kita melihat, seseorang yang, mmm, memakai budaya barat dengan berpakaian yang, eee, tidak sesuai dengan syariat Islam, sedangkan orang tersebut itu Islam, dan kita itu tahu gitu, orang itu tuh sudah mengetahui syariat Islam gitu. Nah, orang tersebut itu udah mengetahui bahwasanya di Islam itu diperintahkan untuk menutup aurat salah satunya. Terus di dalam Islam itu dilarang untuk bersentuhan dengan lawan jenis gitu. Kita, kita udah tahu bahwa orang tersebut itu udah mengetahui syariat-syariat Islam tersebut, tapi kita menyaksikan orang tersebut itu, eee, baik itu bersentuhan dengan lawan jenis atau bahkan jalan ke sana kemari dengan lawan jenis, dengan berpakaian yang mungkin, itu sangat di luar banget gitu, di luar dari syariat Islam gitu. Itu kan rasanya kan, eee, ya kasihan kasihan juga gitu. Nah, seperti juga tadi yang udah disampaikan sama Vina, kalau misalnya kita tidak berdakwah gitu ya, kita melihat saudara kita yang seperti itu kan berarti kita itu nggak ada rasa kasihan gitu. Kita membiarkan orang tersebut begitu saja gitu kan, melakukan hal-hal yang salah gitu. Jadi menurutku sih sangat penting ya, berdakwah ini. Nah, apalagi untuk kaum-kaum milenial gitu kan. Sebenarnya budaya barat itu nggak semuanya, buruk gitu. Karena ada budaya barat juga yang ada salah satu negara yang di situ tuh negara itu tuh terkenal negara yang bersih gitu, karena di situ kalau terdapat salah satu rakyatnya yang membuang sampah kayak membuang sampah sembarangan atau mengotori negaranya, itu tuh, didenda gitu, didenda atau bahkan ada yang sampai dipenjara gitu. Itu kan berarti budaya itu kan baik buat kita ditiru gitu ya. Nah, itu kita harus, pintar-pintar gitu menyaring mana budaya yang, perlu kita tiru itu, terus, mana budaya yang tidak perlu kita tiru gitu. Nah, jadi menurutku itu sih, pentingnya untuk berdakwah itu agar orang-orang yang sudah tahu syariat Islam tapi terpengaruh seperti yang saya ceritakan tadi itu menjadi terbuka kembali gitu hatinya, "Oh iya ya benar," apa, kayak kita itu mengingatkan kembali gitu loh, apa, tentang syariat Islam kepada dia. Karena kan juga sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lainnya gitu ya. Jadi menurutku sangat penting sih, apalagi untuk kaum milenial sekarang ini gitu. Seperti itu. Oke, berarti kita harus milih-milih ya. Milih mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi kalau karena pengaruh yang dibawa orang barat itu lumayan besar, jadi kita harus milih-milih ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Vina, sekarang ini kan dakwah kurang didengerin nih terutama sama kaum milenial. Nah, gaya dakwah apa yang cocok untuk kaum milenial?
Milenial. Iya. Gaya yang cocok ya untuk berdakwah kepada kaum milenial itu menurut aku ada 2 optional sih. Yang pertama itu sosial media dan yang kedua turun langsung ke suatu tempat gitu. Jadi yang maksudnya di sosial media di sini karena kan setiap orang pasti punya ya, pasti memakai sosial media, entah itu YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain. Paling enggak seminimal-minimalnya itu pasti menggunakan WhatsApp. Karena itu sangat dibutuhin kan pada era-era ini nih. Nah, dengan sosmed ini kita bisa menjadikan media untuk berdakwah gitu. Jadi mungkin kan banyak nih orang yang males gitu kalau datang ke suatu majelis ilmu karena mungkin gak ada waktunya, sibuk dengan kerjaan segala macem atau nggak ada ongkos mungkin atau malah justru malas karena takutnya di sana malah ngantuk gitu kan. Jadi kalau dengan sosmed kan enggak ya. Jadi orang-orang nggak perlu repot-repot datang gitu, nggak perlu jauh-jauh datang, walaupun mungkin keberkahannya bakal beda gitu. Jadi seenggaknya yang kerja itu bisa sambil kerja, atau yang ibu rumah tangga juga bisa sambil ngurus anaknya atau ngurus rumah gitu dan lain sebagainya. Terus yang kedua, turun langsung ke tempat. Di sini maksudnya, yang namanya kaum milenial itu kan kita suka yang namanya nongkrong bareng teman gitu, entah nongkrong di kafe atau di rumah temen gitu. Nggak mungkin nongkrong itu cuma minum-minum ya kan, atau makan-makan aja nggak mungkin. Jadi, daripada kita ngegibahin orang, terutama kalau ngumpul bareng cewek-cewek nih, jadi lebih baik, kita, menyampaikan suatu ilmu yang baru aja kita dapat gitu. Jadi kita sharing-sharing ilmu aja gitu. Eee, kan jadi lebih bermanfaat kan, tongkrongan kita gitu. Jadi, lebih bisa nambahin ilmu baru, bukan cuman malah dapat dosa kan, gitu. Itu aja sih. Oke, berarti kita harus menyampaikan walau sedikit-sedikit ya kebaikan itu. Nah, dan kalau dari Risma sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, milenial ini dengan melihat apa yang sekarang diminati kaum remaja saat ini gitu loh, kita harus mengetahui gitu, apa yang sedang, kaum milenial ini sedang mereka, treni gitu ya, bisa dibilang tren lah ya, di kalangan mereka itu. Nah, kita bisa menjadikannya sebagai jalur untuk, masuk ke bisa dibilang masuk ke lingkungan mereka gitu, masuk ke lingkungan mereka itu dengan menggunakan jalur itu gitu. Seperti misalnya nih, yang lagi ngetren kan sekarang ini TikTok ya. Siapa sih yang nggak tahu TikTok gitulah ya. Kan bahkan bukan hanya kaum milenial, bahkan, mungkin anak yang masih kecil pun sudah, bermain TikTok atau bahkan orang yang sudah dewasa itu juga, apa namanya, main TikTok gitu ya. Jadi siapa sih yang nggak kenal TikTok gitu. Nah, kita harus pinter-pinter menggunakan, ap hal itu tuh menjadi jalur kita untuk berdakwah kepada mereka gitu. Nah, dengan cara, eee, bahasanya itu kita harus menyesuaikan dengan bahasa mereka gitu, bahasa lingkungan mereka gitu. Tapi kita juga harus pinter-pinter juga bahasa mereka itu karena, eee, kita harus milih lah ya mana yang masih bisa dikategorikan, apa namanya, pantas untuk kita sesuaikan dan tidak pantas untuk kita sesuaikan gitu. Tentunya tidak dengan bahasa yang bisa dibilang tinggi lah ya. Kita itu jangan langsung memberikan mereka itu dalil-dalil yang, bahkan mereka itu membuat mereka itu jenuh gitu. Jangan membuat dalil-dalil yang justru membuat mereka itu, "Ah, ini apaan sih, nggak tahu, ah, membosankan, paling isinya juga kajian, paling isinya juga ini, paling isinya juga itu," gitu. Nah, kita menggunakan bahasa-bahasa yang pelan-pelan dulu gitu. Kita, eee menyesuaikan mereka dengan gimana caranya mereka itu bisa tertarik dengan isi gitu, isi konten yang kita bikin gitu, atau yang lainnya gitu. Nah, seperti lagi misalnya yang lagi ngetren itu, Instagram gitu, Facebook, siapa sih ya yang nggak kenal itu, pasti semua itu udah mungkin bahkan
95% mungkin ya pasti mengetahui itu atau bahkan menggunakan itu gitu. Nah, kita harus menjadikan itu jalur kita untuk mendakwahi mereka, bukan mendakwahi sih, lebih ke memberikan mereka itu pengetahuan atau bahkan motivasi agar mereka itu lebih mendalami Islam, bukan hanya sekedar aku agamanya Islam, tapi mereka tidak mengetahui bahwasanya Islam itu memiliki syariat yang boleh dilanggar dan nggak boleh dilanggar. Nggak ada sih yang boleh dilanggar, ya maksudnya boleh dilakuin dan nggak boleh dilakuin gitu. Seperti itu. Karena pasti mereka itu kalau kita langsung memberikan mereka sesuatu yang langsung tinggi gitu, ya mungkin kita paham gitu. Kita yang menyampaikan sudah pasti paham gitu bahwasanya maksud dari dalil ini itu seperti ini. Tapi kan mereka kan belum tentu paham gitu kan. Jadi kita harus memulai dari perlahan gitu. Jadi mereka itu tidak bosan gitu. Dan kita tentunya dengan harus mengawalnya mungkin dengan bahasa logika aja deh dulu gitu, yang masuk gitu. Atau bahkan secara tidak langsung itu mereka itu nonton terus tiba-tiba nggak menyadari gitu, langsung kayak, "Iya sih ya bener juga nih orang ini yang ngomong," gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, berarti kita harus menjadikan aplikasi yang sedang mereka minati itu sebagai jalan dakwah kita ya, dan cara bahasanya yang menyesuaikan bahasa mereka gitu. Iya. Oke, teman-teman. Kita udah sampai nih di akhir podcast kita pada kesempatan kali ini. Kita udah mendengarkan pendapat dari kedua pembicara kita terkait dakwah, apa itu dakwah, seberapa penting dakwah, dan gaya dakwah apa yang cocok untuk kaum milenial. Nah, sekarang kita memberikan kesempatan kepada para pembicara untuk closing statement. Kita persilakan dulu dari Risma. Untuk penutupan, saya ingin menyampaikan sedikit bahwasanya dunia ini nggak berhenti di titik ini gitu. Dunia ini nggak akan cukup sampai di sini aja gitu. Dunia ini akan terus semakin tua, dan dunia semakin tua itu nanti budaya Barat akan semakin nggak akan berhenti sampai di sini. Padahal di sini sampai sini aja itu udah bisa dibilang udah sedih gitu ya, udah sangat berpengaruh gitu. Apalagi nanti di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menyaring bahwa mana budaya Barat yang perlu kita tiru dan tidak perlu untuk kita tiru, karena tidak semua budaya Barat itu juga buruk gitu. Karena ada juga di negara-negara kayak misalnya mereka ada budaya yang baik gitu loh buat negara mereka gitu. Kayak misalnya tadi yang saya sampaikan, seperti kayak tidak mengotori negara-negara kita sendiri. Itu kan perlu untuk kita tiru gitu kan di negara kita ini sekarang ini gitu. Itu aja sih. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Risma. Dan sekarang dari Sina. Statement terakhir aku ya. Ini pesan yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Itu ketika ada yang menyampaikan suatu ilmu, lihat apa yang disampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan gitu. Unsur makola wala tansur mankola. Ingat ya. Karena menurut aku pribadi ya, seburuk apapun orang, seburuk apapun seseorang di pandangan kita, pasti dia memiliki sifat atau kepribadian yang agamis gitu. Pasti ada pesan moral atau ilmu yang bisa kita ambil dari dia gitu kan. Terus juga karena berdakwah tuh silahkan buat siapa aja asalkan punya ilmunya gitu. Bisa di mana aja, bisa kapan aja gitu. Nggak mesti nunggu undangan ceramah terus kita berdiri di depan di atas mimbar di hadapan orang banyak gitu, nggak mesti kayak gitu gitu. Jadi berdakwahlah di mana saja dan kapan saja. Itu juga. Gitu. Oke, terima kasih kepada Vina dan Risma yang telah memberikan pendapat dan closing statement-nya tentang dakwah.
Dan terima kasih banyak kepada para pendengar yang telah mendengarkan pendapat kita kali ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah rasa semangat kita untuk berdakwah. Saya sebagai host, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam hal kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.